Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Dede Maulana to moshimasu. Kono tabi wa sintaksis dan semantik dalam bahasa Jepang というテーマをご発表していきたいと思います。では、早速始めます。Sintaksis atau dalam bahasa Jepang biasa disebut Togorong merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang struktur dan unsur pembentukan kalimat. Pada tahun 1981, Ramlan menjelaskan bahwa sintaksis merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, frasa, dan klausa. Kajian sintaksis dilakukan dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu aliran klasik atau tradisional dan linguistik modern. Aliran klasik mengacu pada tata bahasa Jepang tradisional atau kokubunpo, sedangkan aliran linguistik modern mengacu pada berbagai aliran linguistik yang pernah ada sebelumnya. Kemudian jenis kalimat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kozojo, yaitu kalimat berdasarkan strukturnya, dan imiteki naiyo, merupakan kalimat berdasarkan maknanya. Untuk yang pertama yaitu jenis kalimat berdasarkan strukturnya atau kozojo. Kalimat berdasarkan strukturnya secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu kalimat yang memiliki unsur predikat atau dokuritsu gobun dan kalimat yang memiliki unsur predikat, yaitu jutsu gobun. Dokuritsu gobun ada dua macam, yaitu kalimat yang menggunakan kata seru, kandoshi, dan yang menggunakan nomina atau meishi. Contohnya untuk kandoshi, ma yang berarti ya, dan oi yang berarti hei. Dan untuk contoh meishi yaitu kaji yang berarti kebakaran, dan tomoko yang berarti tomoko atau nama orang. Contoh dokuritsu gobun di atas hanya digunakan untuk menyatakan panggilan atau jawaban dari sahutan, mengungkapkan rasa marah dan terkejut pada saat berbicara. Dokuritsu gobun sendiri hanya bisa digunakan untuk kalimat genzai dan tidak bisa digunakan untuk kalimat pada masa lampau. Selanjutnya yaitu jutsu gobun. Kalimat yang memiliki unsur predikat digolongkan menjadi predikat. Sebagai predikatnya yaitu menggunakan verba, adjektiva, nomina, dan nomina. Masing-masing kalimat tersebut disebut do shibung kalimat verbal, keio shibung kalimat adjektival, dan mei shibung kalimat nominal. Selanjutnya yaitu di sini ada struktur kalimat. Untuk kategori yang pertama yaitu do shibung. Nah, do shibung sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu do shibung transitif dan intransitif. Untuk transitif, struktur kalimatnya yaitu SOP, subjek, objek, predikat. Sedangkan intransitif yaitu SP, subjek dan predikat. Nah, untuk contohnya di sini ada taro wa terebi o miru. Taro sebagai subjek, terebi sebagai objek, dan miru sebagai predikat. Dan untuk contoh yang intransitif yaitu ame sebagai subjek dan furu sebagai predikat. Selanjutnya untuk kategori I atau nakeyo shibung yaitu SP, subjek, predikat. Untuk di sini saya mengambil contoh dari ikeyoshi, yaitu karada ga darui. Karada sebagai subjek dan darui sebagai predikat. Predikatnya ini diambil dari
ikeyoshi. Selanjutnya yaitu meishibun. Struktur kalimatnya yaitu subjek, lalu predikat, dan diikuti dengan kopula. Untuk contohnya, kyou wa yasumi da. Kyou sebagai subjek, yasumi sebagai predikat kategori meishibun, dan da sebagai kopula. Selanjutnya yaitu tambun, yaitu kalimat yang memiliki satu klausa. Contohnya, Tanaka-san wa sensei desu dan aki ga kita. Selanjutnya yaitu fukubun, merupakan kalimat yang memiliki dua kali klausa atau lebih. Kalimat majemuk atau kompleks. Yang pertama yaitu shushetsu, klausa induk. Kaze o hite, kaisha o yasunda. Nah, di sini untuk klausa induknya yaitu berada pada kata kaisha o yasunda. Untuk yang kedua yaitu jusetsu, yang berarti klausa tambahan atau anak kalimat. Nah, anak kalimat ini ditandai dengan garis bawah, yaitu pada kata kaze o hite. Itu merupakan anak kalimat. Dan induknya yaitu kaisha o yasunda. Yang ketiga yaitu seibun setsu, kalimat pelengkap. Contohnya, kino watashi wa Yamada-san ga genki sou ni tenisu o shita no o mita. Yaitu klausa pelengkapnya seperti yang ditandai dengan garis bawah. Selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan maknanya. Kalimat berdasarkan strukturnya secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu segi imiteki naiyo dan segi fungsi penyampai makna, yaitu dentatsu-teki kino. Untuk imiteki naiyo terdiri atas kalimat yang menyatakan keadaan, yaitu jotaibun, dan kalimat yang menyatakan aktivitas atau kejadian, atau biasa disebut ugoki no bun. Contoh jotaibun yaitu di sini ada kino wa atsukatta. Nah, untuk jotaibunnya itu ditandai dengan atsukatta, yang berarti panas, menyatakan suatu keadaan suhu. Dan contoh ugoki no bun yaitu taro wa hashiteiru. Nah, di sini kalimat yang menyatakan aktivitasnya itu hashiteiru, yang berarti sedang berlari. Selanjutnya yaitu dentatsu-teki kino. Kalimat berdasarkan fungsinya terdiri atas hataraki kake no bun, ishi atau gambo no bun, nobetate no bun, dan toikake no bun. Hataraki kake no bun yaitu kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan keinginan kepada lawan bicara dengan melakukan sesuatu. Di dalamnya termasuk kalimat yang berfungsi untuk menyatakan perintah, meirei, larangan, kinshi, permohonan, irai, dan ajakan atau kanyu. Nah, untuk contohnya di sini yaitu untuk meirei atau perintah, shizuka ni shiro. Untuk kinshi, ikanai de kudasai. Untuk irai, dozo o agari kudasai. Dan untuk kanyu, issho ni kaero. Selanjutnya yaitu isi atau gambo no bun. Suatu kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan pembicara, tetapi diutarakan bukan untuk ditujukan kepada orang lain, melainkan hanya kepada diri sendiri. Mencakup kalimat yang menyatakan maksud atau hasrat, atau biasa disebut isi, keinginan, kibo, dan harapan, gambo. Contohnya, kotoshi mo gambaro, termasuk isi, kohi ga nomitai, termasuk kibo, dan ashita tenki ni nare,
tenki ni nare, yaitu gambo harapan. Selanjutnya yaitu nobetate no bun, merupakan suatu kalimat yang berfungsi untuk menyatakan informasi kepada lawan bicara. Di dalamnya mencakup kalimat deklaratif, gensho, byoshabun, dan kalimat pernyataan, handanbun. Untuk gensho byoshabun, contohnya yaitu amai ga futteiru. Kino Yamada-san wa koko ni kita. Yang merupakan kalimat deklaratif. Dan untuk kalimat pernyataan yaitu contohnya kare wa Indonesia Kyoiku Daigaku no gakusei da. Merupakan kalimat pernyataan. Selanjutnya toikake no bun, kalimat yang digunakan untuk meminta informasi dari lawan bicara tentang sesuatu yang tidak atau belum diketahui untuk menghilangkan keraguan si pembicara terhadap sesuatu. Terdiri atas menyatakan pernyataan atau toikake no bun, keraguan, utagai no bun, dan ekspresi emosi, kantan o arawasu bun. Contohnya di sini untuk toikake no bun, anata wa gakusei desu ka? Kemudian utagai no bun, kare wa kuru kashira? Di dalamnya terdapat keraguan apakah dia akan datang atau tidak. Selanjutnya, nanto utsukushi hana nandaro, kantan o arawasu. Nah, di sini menyatakan ekspresi emosi pembicara mengenai bunga ini sangat indah. Selanjutnya unsur kalimat. Unsur kalimat dalam fungsi sintaksis di bahasa Jepang secara garis besar terdiri dari shugo atau subjek, predikat, jutsugo, objek, taishogo, keterangan, jokyogo, modifikator, shushokugo, dan konjungsi, setsuzoku. Nah, dalam pola kalimat terbagi menjadi dua, transitif dan intransitif. Seperti yang tadi saya sebutkan, transitif, kata kerja yang memerlukan objek dan menunjukkan tindakan yang terjadi ketika seseorang bertindak. Nah, biasanya ditandai dengan partikel o. Sedangkan untuk kalimat intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek atau kata kerja yang bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan objek, menunjukkan tindakan yang dilakukan subjek, biasanya ditandai dengan partikel wa dan ga. Selanjutnya yaitu keiyoshibun. Nah, untuk yang pertama, ikeiyoshibun. Kono hana wa utsukushi. Struktur kalimatnya terdiri dari subjek, partikel wa, dan adjektif i. Untuk nakayoshi, kono machi wa shizuka da, subjek, partikel wa, adjektif na, dan copula da. Selanjutnya yaitu meishibun. Contohnya kare wa gakusei da. Kare sebagai subjek, kemudian diikuti dengan partikel wa, penanda subjek, dan gakusei sebagai nomina, dan da sebagai copula. Selanjutnya yaitu kategori gramatikal. Nah, terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, tingkat kehalusan atau teineisa, bentuk positif dan negatif, mitome kata, diatesis, tai, aspek, so, kala atau tense, dan jisei, modalitas atau ho. Nah, tingkat kehalusan dan bentuk positif negatif, teineisa dan mitome kata. Nah, untuk tingkat kehalusan, di sini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu yang pertama teineikei, menyatakan kalimat halus atau sopan digunakan, kata kerja yang digunakan berbentuk mas, mase, dan lain sebagainya. Nah, untuk teineikei sendiri biasanya digunakan
kepada situasi formal, misalnya seperti ke orang yang belum kita kenal sama sekali, kepada guru atau sensei, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk futsuke, yaitu menyatakan kalimat tidak halus atau casual, digunakan verba bentuk ru, ta, nai, dan lain sebagainya. Nah, untuk futsuke sendiri sering digunakan dalam bahasa kepada percakapan sehari-hari, misalnya kepada orang tua, kepada teman akrab, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk positif negatif atau mitome kata, yaitu yang pertama mitome, kalimat verba positif yang menggunakan verba bentuk mas, ru, ta, dan lainnya. Dan uchikeshi, kalimat verba negatif yang menggunakan verba bentuk masen, nai, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu diatesis. Diatesis dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Untuk aktif, penjelasan subjek dalam melakukan tindakan yang disebut sebagai predikat atau biasa disebut nodotai. Contohnya, gakusei ga taro o hometa. Dan untuk yang pasif, jenis kalimat yang dimana subjeknya dikenai sebuah tindakan dalam bentuk predikat pada objeknya atau biasa disebut ukemi. Taro wa sensei ni homerareta. Nah, di sini subjeknya dikenai tindakan oleh objeknya. Selanjutnya yaitu kausatif dan diatesis lainnya. Untuk kausatif sendiri, kalimat yang digunakan untuk menyatakan arti menyuruh atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan disebut istilah shieki. Contohnya, taro wa haha wa taro ni shukudai o yaraseru. Haha wa taro o suwaraseru. Merupakan bentuk verba kausatif. Selanjutnya yaitu diatesis lainnya. Nah, dalam bahasa Jepang terdapat diatesis resiprokal atau sogo, atau diatesis yang menunjukkan subjek pluralis bertindak berbalasan dengan komplement, misalnya berunding, sodang suru, kemudian bertengkar, kenka suru, kemudian hanashiau, mengobrol, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kala. Untuk kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu pada saat kalimat tersebut diucapkan. Kako, genzai, dan mirai. Lalu selanjutnya ada aspek, so atau aspekto. Kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, atau sudah selesai, atau berulang-ulang. Misalnya, hasiru tokoroda, yaitu baru dimulai, hashiridasu, baru akan mulai, kemudian hashiteiru, sedang berlangsung, dan hashitta, sudah selesai berlari. Selanjutnya ada modalitas, merupakan kategori gramatikal yang digunakan pembicara untuk menyatakan suatu sikap terhadap suatu kepada lawan bicaranya. Contohnya dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Masuoka dan Takubo pada tahun 1989 menggolongkan modalitas bahasa Jepang ke dalam 10 jenis, yaitu kakugen, modalitas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Contohnya, ningen wa shinu mono da. Selanjutnya, meirei, modalitas yang digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu
hayaku ike. Kemudian kinshi kyoka, modalitas yang menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, kono kushiri o nomuna. Jadi di situ terdapat sebuah larangan. Selanjutnya yaitu irai, modalitas yang digunakan untuk menyatakan permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan verba yang diucapkan oleh si pembicara. Contohnya, mado shimete kudasai. Di situ si pembicara menyuruh menutup jendela. Kemudian yang kelima yaitu toi, modalitas untuk menyatakan keharusan atau saran kepada seorang. Contohnya, hayaku kekkon shita houga ii. Yang keenam, ishi moshite kanyu, modalitas untuk menyatakan maksud melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Contohnya, watashi wa Nihon e ikut tsumori desu. Selanjutnya, gambo, modalitas yang bertujuan menyatakan keinginan, baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, sono eiga ga mitai. Selanjutnya, gaigen, modalitas untuk menyatakan dugaan atau suatu kemungkinan terhadap sesuatu hal karena merasa tidak yakin atau menyampaikan sesuatu berita yang pernah didengarnya. Contohnya, tabung ame ga furu daro. Selanjutnya, setsumei, modalitas yang menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan sesuatu hal. Contohnya, Taro wa sono toki nyuin shite imasu. Tsumari, kare wa shiken o ukenakatta wake da. Selanjutnya yang terakhir yaitu hikyo, modalitas yang bertujuan untuk menyatakan perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya. Contohnya, aitsu no kao wa uma no yoda, ditandai dengan pola kalimat yoda. Selanjutnya yaitu teknik analisa kalimat, analisis IC, atau analisis unsur langsung atau sering disebut dengan analisis bawah langsung, merupakan suatu teknik dalam menganalisis unsur atau konstituen yang membangun suatu alasan bahasa, baik berupa kata, frase, klausa, maupun kalimat. Nah, untuk kelemahan dari teknik analisis ini, yaitu teknik ini tidak bisa menjelaskan kalimat tanya dalam bahasa Inggris yang kata tanyanya diletakkan di awal kalimat, dan tidak bisa menjelaskan kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama. Selanjutnya, teori gramatika generatif. Teori ini mencakup struktur frasa. Dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan. Struktur frasa yaitu kakuzo kisoku, dan struktur kalimat tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikonnya atau goi kisoku. Nah, ini pendekatan formalis dan fungsionalis. Fungsionalis adalah aliran tata bahasa transformasi atau generatif, sedangkan pendekatan fungsionalis digunakan dalam aliran tata bahasa fungsional. Aliran formalis memandang bahasa sebagai fenomena psikologis manusia. Nah, bahasa dikategorikan merupakan kumpulan kalimat yang fungsi utamanya sebagai pengekspresi pikiran. Sedangkan aliran fungsionalis memandang bahasa sebagai fenomena sosial, sebagai alat interaksi dalam masyarakat untuk bertujuan sebagai penyampai pesan atau informasi.
Nah, ini di sini tabel perbandingan antara pendekatan formalis dan formalis. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa dalam analisis kalimat aliran formalis lebih menekankan pada konstruksi struktur atau bentuk, sedangkan fungsionalis menekankan pada makna fungsinya sebagai hal lainnya yang terkait seperti konteks, hubungan antar penutur dan lawan bicaranya. Kemudian Verhaar pada 2004 menjelaskan dengan mengacu pada teori tegmemik dan dipadukan dengan teori linguistik modern, menjelaskan bahwa kalimat klausa dapat dianalisis melalui 3 hal, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Fungsi berhubungan dengan objek, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan yang digunakan dalam struktur kalimat. Kategori berhubungan dengan jenis kata yang menduduki fungsi tersebut sehingga muncul nomina, verba, adjektiva, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk peran berhubungan dengan apa yang dialami oleh subjek, objek, dan pelengkap tersebut sehingga muncul istilah pelaku, pengalam, penerima, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan batasan dari kasus masalah yang berhubungan dengan peran. Yang pertama yaitu agentif, merupakan yang kasus yang menyatakan pelaku atau pemrakarsa perbuatan yang dinyatakan verba yang menjadi predikat. Selanjutnya pengalam atau experiencer, makhluk hidup yang mengalami peristiwa. Kemudian instrumental, alat yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatan. Selanjutnya benefaktif, makhluk hidup yang memperoleh keuntungan dari tindakan. Kemudian objektif, nomina tidak melakukan perbuatan atau bukan alat. Objektif ini termasuk netral. Selanjutnya sumber, titik awal suatu aktivitas yang dinyatakan oleh verba. Kemudian sasaran atau goal, objek yang menjadi tujuan dari perbuatan. Lokatif atau lokasi tempat atau ruang terjadinya suatu tindakan atau aktivitas. Kemudian komitatif merupakan yang menunjukkan nomina penyerta dalam suatu perbuatan. Selanjutnya time atau waktu. Waktu terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya ada faktitif atau result atau hasil dari suatu kejadian atau aktivitas. Selanjutnya yaitu semantik. Semantik dalam bahasa Jepang biasa disebut imiro, merupakan salah satu cabang linguistik Gengogaku yang mengkaji tentang makna. Machida dan Momiya pada tahun 1997 menegaskan bahwa objek kajian semantik mencakup makna kata go no imi, relasi makna antar suku kata dengan kata yang lainnya. Go no imi kankei, makna frasa ku no imi, dan makna kalimat bu no imi. Nah, sinonim ruigo merupakan kata yang memiliki makna yang sama. Polisemi atau tagigo yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Untuk contohnya, untuk sinonim yaitu aikawarazu dan itsumodori merupakan kalimat sinonim. Yang kedua yaitu umai dan oishi merupakan kalimat sinonim, dan kireina dan utsukushi. Sedangkan untuk contoh polisemi yaitu ageru dan tomeru yang memiliki arti lebih dari 2 makna. Selanjutnya yaitu relasi makna, merupakan relasi makna perlu diteliti karena hasilnya dapat dijadikan menjadi bahan menyusun kelompok kata goi berdasarkan kategori. Misalnya verba hanasu, iu, shaberu, taberu
yang dikelompokkan kotobao suru, yaitu dalam hal bertutur. Nah, untuk ketiga verba pertama, sedangkan kata taberu tidak termasuk ke dalamnya. Takai, tinggi, dan hikui, rendah, termasuk hanggi, angkei, atau antonim, yaitu kata sifat yang berlawanan, takai dan hikui. Selanjutnya yaitu makna frasa. Nah, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Nah, makna berhubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Contohnya dalam ungkapan hong o yomu, membaca buku, dianggap sebagai suatu frasa atau klausa atau clue. Selanjutnya, klausa tersebut dipahami cukup dengan mengetahui makna kata dengan pemahaman struktur kalimat. Jadi kalimat tersebut bisa dipahami hanya dengan mengetahui arti dari kata tersebut. Selanjutnya yaitu makna kalimat. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimatnya. Contohnya, watashi wa Yamada-san ni megane o ageru. Dengan kalimat watashi wa Yamada o toke o ageru, jika dilihat dari strukturnya, kedua kalimat tersebut sama, yaitu a dan b, a wa b ni si o ageru, tetapi maknanya berbeda. Hal ini disebabkan makna megane dan tokei berbeda. Selanjutnya, jenis perubahan makna. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama makna leksikal dan gramatikal, kemudian yang kedua makna konotatif dan denotatif, dan makna dasar dan perluasan. Yang pertama makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal atau biasa yang disebut jishoteki imi dan goiteki imi adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera terlepas dari unsur gramatikalnya, atau biasa dikatakan makna asli suatu kata. Misalnya kata neko berarti kucing dan gakko yang berarti sekolah. Sedangkan untuk makna gramatikal atau bumpoteki ini merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Jadi makna kalimat tersebut akan berubah apabila pemrosesan gramatikalnya berubah-ubah. Selanjutnya makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif atau mijiteki ini atau gaien, yaitu kalimat yang berkaitan dengan dunia luar bahasa, seperti objek atau gagasan yang bisa dijelaskan melalui analisis komponen makna. Sedangkan makna denotatif yaitu disebut anjiteki atau naiho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembaca dan lawan bicaranya. Selanjutnya makna dasar dan perluasan. Makna dasar biasa disebut kihongi dan makna perluasan disebut tengi. Makna dasar merupakan suatu makna asli yang dimiliki oleh suatu kata. Sedangkan makna perluasan, makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar. Di antaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majas. Di sini contoh makna suatu kata yang terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama dari konkret ke abstrak. Contohnya atama ga ii, ude ga agaru, nihongo kyoshi no michi. Nah, kata atama, ude, dan michi merupakan hal yang konkret, tetapi jika ditambah dengan kalimat sebelum dan sesudahnya,
yang merupakan suatu kalimat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat umum sebagai hal yang idiom. Jadi kalimat tersebut berubah dari tadinya konkret ke abstrak. Selanjutnya dari ruang ke waktu. Sanen kang, sanen mae, dan nagai jikang. Nah, yang tadinya ruang menjadi waktu. Nah, kata mae dan nagai merupakan arti ruang, berubah menjadi waktu. Selanjutnya perubahan indera. Kata oki semula diartikan dalam indera penglihatan tuh besar, sedangkan berubah ke indera pendengaran mimi. Contohnya oki koe yang berarti suara keras, dan kata amai yang tadinya indera perasa menjadi karakter seperti frasa, seperti amaiko anak manja. Selanjutnya dari khusus ke umum atau generalisasi. Kata kimono yang semula berarti pakaian tradisional Jepang digunakan untuk menunjukkan pakaian secara umum, fuku dan sebagainya. Selanjutnya dari umum ke khusus, spesialisasi. Contohnya yaitu hanami, tamago taberu. Nah, tadinya kata hana dan tamago itu merupakan umumnya diartikan cuma bunga dan tamago itu sebagai telur. Tetapi masyarakat Jepang telah menyatakan dan menetapkan bahwa hanami itu tertuju kepada bunga sakura, dan tamago itu ditetapkan tertuju kepada telur ayam, bukan telur yang lainnya. Selanjutnya perubahan nilai perubahan nilai ke arah positif. Contohnya kata boku yang dulu digunakan untuk budak dan pelayan, tetapi sekarang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kata boku ini sering digunakan oleh kaum anak muda. Selanjutnya perubahan nilai ke arah negatif. Nah, kata kisama yang berarti kamu dulu sering digunakan untuk menunjukkan kata anata atau anda, tetapi sekarang digunakan kepada orang yang dianggap rendah saja, misalnya kepada preman atau dan lain-lain. Selanjutnya kajian tentang kosakata goi. Nah, goi merupakan suatu aspek kebahasan yang harus diperhatikan dan dikuasai guna menunjang kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang yang baik dan ragam ini, dan dalam ragam lisan maupun tulisan. Makna arti. Nah, hubungan makna dengan bunyi atau bentuk suatu kata bersifat arbitrer atau manasuka shisei, huruf, kanji, dan kana. Nah, setiap kata dalam bahasa Jepang akan jelas maknanya apabila dalam contoh kalimat ditulis dengan menggunakan gabungan kedua huruf antara kanji dan kana. Selanjutnya pelafalan, hatsuon, dan tanda aksen. Nah, bahasa Jepang terdapat homonim, yaitu beberapa kata yang bunyinya sama sehingga aksen dalam bahasa Jepang berfungsi sebagai pembeda arti. Jadi suatu kata bahasa Jepang itu akan berbeda artinya tergantung pelafalan hatsuon dan tanda aksen. Yaitu kemudian jenis kata atau hisi bunri. Nah, dicantumkan dalam sebuah kamus sebab akan mempengaruhi penggunaan dalam kalimat. Suatu kosakata dalam bahasa jika dipadankan ke dalam bahasa lain terkadang berbeda jenis katanya. Kemudian perubahan bentuk atau katsuyo. Bahasa Jepang akan mengalami perubahan
yaitu diantaranya verba, adjektiva, dan copula. Makna setiap kosakata tersebut ditentukan oleh bentuknya, apakah lampau, bentuk akan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pola kalimat atau informasi tata bahasa. Nah, informasi yang berhubungan dengan pola kalimat menyangkut partikel o kotaeru, misalnya kotaeru, aturan yang benar jika bukan menggunakan kotaeru, menggunakan partikel ni dalam suatu situasi seperti kata ashita, asu, myonichi yang sama-sama memiliki arti besok. Kemudian contoh penggunaan yorei, misalnya kata hikoshi suru berarti pindah, sering disalahgunakan untuk pindah duduk, pindah tempat, dan lainnya. Selanjutnya metode kajian kosakata. Yang pertama yaitu ada seibun bunrui. Kemudian isogi, igiso ni okeru imi tokuchou, kemudian go to go no imi kankei. Analisis komponen makna yaitu seibun. Makna ini terdiri dari beberapa unit kecil, lalu diidentifikasikan dari kata melalui ciri khas yang dimiliki oleh kata tersebut. Selanjutnya yaitu analisis imi tokuchou dalam igiso. Nah, dalam bahasa Jepang terdapat dua makna yaitu imi dan igi. Kata imi digunakan untuk menyatakan makna dari sebuah tuturan, sedangkan igi digunakan untuk menyatakan makna dari kalimat sebagai wujud satuan dari bahasa dan termasuk objek kajian semantik. Selanjutnya hubungan antar makna. Terdapat dalam beberapa kata digolongkan dalam satu medan makna yang sama. Misalnya terkandung dalam verba hanasu, iu, shaberu, dan lain sebagainya. Nah, dari kalimat tersebut lagi dikelompokkan menjadi ruigi kankei atau hubungan kesinoniman. Contohnya kata naik, misalnya agaru dan noboru. Nah, kedua hubungan kesinoniman tersebut berbeda untuk noboru dan agaru. Kemudian hanggi atau antonim, misalnya kata noboru naik dari bawah ke atas dan kudaru turun dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu joge kankei atau hubungan hiponimi dan hipernimi. Nah, hiponimi sendiri merupakan suatu kata atau frasa khusus yang memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok. Nah, jenis atau satuan tertentu. Sedangkan hipernimi atau kaigo merupakan kata umum yang mencakup makna yang terkandung dalam hiponimi. Misalnya, untuk mengujinya bisa digunakan formula A toyu B atau A merupakan salah satu dari jenis B. Contohnya, inu toyu dobutsu, binatang yang namanya anjing, bisa diterima. Sedangkan dobutsu toyu inu, anjing yang namanya binatang, itu tidak bisa diterima. Selanjutnya, data penelitian bahasa. Nah, data penelitian bahasa terbagi menjadi dua, yaitu jitsurei adalah contoh penggunaan yang berupa kalimat dalam teks konkret seperti dalam tulisan ilmiah, surat kabar, novel-novel, dan lain sebagainya. Memiliki kelebihan pemakaian yang terkandung yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita dan analisisnya lebih akurat. Dan kekurangannya yaitu
ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya. Kemudian yang kedua yaitu sakurei, merupakan contoh penggunaan yang dibuat oleh peneliti sendiri yang tingkat kebenarannya diterima oleh umum, memiliki kelebihan bisa membuat contoh yang tidak gramatikal. Kekurangannya yaitu data yang diperoleh kurang akurat dan objektif. 皆さん、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。では、レイレイでした。さようなら。